ketika apa ya seseorang memiliki banyak uang, itu kan bisa apapun yang bisa diraih dengan mudah. Gitu. Tapi berbeda sama sosok si mumil ini. Siapa itu? Calah. Siapa itu? Fujai. Oh. Fuji ya. Yang lama ini kan viral banget dengan pengakuannya kalau Fuji ini dia tuh suka banget sama dugem dan party. Wow. Oh iya? Ternyata dia ngaku sendiri. ada videonya lucu banget sih. Ini kita lihat sama-sama kita spill. Sebenarnya ya menanggapi berita ini ya kan kayaknya kita tuh langsung buru-buru nge-bash gitu ya. Aduh Fuji ternyata doyan bergaul malam. Kalau ini pendapat pribadi aku ya, nggak ada yang salah sih dengan bergaul malam. Asal bisa bergaul malam sehat. Sehat tuh apa? Bergaul malam yang mengerti batasannya. Ya. Bergaul malam yang sehat. Sehatnya gimana? Mengeluarkan uang sendiri, ya kan? Dan tahu batasan. Jadi ada nih bergaul malam yang nebeng gitu. Minum lagi deh. Takut deh. Tapi enggak gini, aku memang pernah bareng-bareng sama Fuji waktu itu di Bali dan kita di lounge di cafe dan kita senang-senang bareng gitu ya. Tapi kan Fuji, I think kalau melihat Fuji itu adalah di usia gue ketika itu. Dan menurut gue it's part of her life. Itu perjalanan kehidupannya dia. Masa muda menurut aku nggak apa-apa untuk bisa menikmati itu daripada nanti lo tua banget, lo udah tua, lo udah berumah tangga, and then you wanna have fun with your friends. Sementara ada suami, ada anak, lo telat menikmati itu. Bener ya. Jadi menurut gue melihat Fuji untuk senang-senang seperti itu, she has money, dia punya uang, dia bekerja. Ya, well it's okay. Dan dia punya sahabat-sahabat perempuannya yang bareng-bareng sama gue rasa it's fun. Kontrol bener kata Kak Dev Betul. sih ya. Yang penting kontrolnya itu yang kita harus ini. Beda sama Andika kangen, Beb. Kenapa lagi dia? Nah, yang ngabisin uang untuk Dia ngomong gini, kenapa lagi dia? Tapi dia tuh salah satu yang bejo loh aku bilangnya. Iya, memang. Sama kayak aku beruntung. beruntung. Kenapa Bejo. beruntungnya? Beruntungnya kenapa? Dia kan sekarang menikah sama dokter loh. Iya, betul. Iya, itu kenapa lagi dia? Iya, enggak ini kabarnya. Tahu aja deh, Andika. Iya, Andika kangen band ini yang pernah ngabisin uang untuk karena Gang to the Sea. Gengsi. Oh iya, jadi dia menghamburkan uangnya untuk dengan alasan gengsi. Yes. Jadi tapi padahal ya kasus kayak gini tuh ngerasa kayak udah banyak banget nggak sih di kalangan public figure, nggak sedikit loh Masih jumlahnya. umum jadinya ya? Iya, makanya bahkan Apa sampai narkoba? iya kan ini masih ada juga tuh salah satu bintang sinetron juga Amar Zoni yang dulu pernah berjaya sekarang juga mendekam di penjara. Ini ada satu contoh lagi yang Coba ini toh. gerakannya positif nih, bagus nih gitu. Ini kebetulan sama kayak aku penyanyi dangdut juga. Jirayut. Oh, iya. Positifnya Kalau dalam Kang, hati. pelan-pelan, Iya. apa teh? Iya, karena dia suka Iya banget kan? sama dia suka bercanda, dia Bener. lucu banget dan dia punya aset loh. Oh, Nah itu biasa ya? Luar pinter. biasa. Bener. Kalau tadi kan kita membahas ya bintang-bintang muda ini lagi bikin uang banyak-banyak. Benar. Jangan sampai mereka spend it in the wrong things. Nah boleh contoh Jirayut, maksudmu Iya, begitu? bener, Dia masih boleh muda dicontoh. banget. Coba kalau Kak Dev tebak, Muda dia kira-kira asetnya di apa? Coba kalau Kak Dev boleh tebak. Properti, Properti? rumah gitu. Bukan. Villa gitu, Bukan, villa. bukan. Jirayut lebih memilih membelanjakan uangnya untuk beli kebun karet. Tapi hebat loh Jirayut. Ya. Padahal awalnya dia sukanya main karet, akhirnya dia beli Berawal dari hobi akhirnya dibeli langsung ya. tapi memang dia tuh adalah anak yang sangat beruntung ya. Maksudnya dia datang ke Indonesia, dia masuk ke sebuah kontes dangdut dan dia memang punya pribadi yang menyenangkan. Betul. Sampai pada akhirnya ya banyak yang sayang sama dia dan dia pintar mengelola uang. Karena dia punya kakak yang ngebimbing dia, Maut. ya kan? Betul. Kan kakaknya itu yang ngajarin. Iya. Iya. Begitupun juga dengan pengelolaan uang ya. Gen Z itu Iya. berbeda banget sama Iya, Gen iya, K. iya, iya. Betul, Itu betul, kita. Kita Iya kan? Iya. Kalau Gen Z itu lebih mikirin untuk jangka pendek, sedangkan milenial tuh jangkanya panjang. Tapi nggak semua But- nggak sih? Enggak, tapi realitinya tuh adalah ini yang kemarin-kemarin gue tuh baru ngikutin salah satunya dengan Mas Helmi Yahya yang memberikan konten bahwa Is it anak good? Gen Z itu sekarang ini beda banget karena mereka tidak memikirkan bahwa gue pengen beli rumah sekarang karena mereka tuh kayak berpikir citizen of the world. Jadi mereka seperti sosok Sofia Lachuba yang sekarang ini tuh yang gue nggak mau beli tidak beli aset rumah.
gue sewa rumah aja. Sewa rumah aja. Nanti gue bosen, 5 tahun kemudian gue pindah lagi ke sini. Mungkin gue bisa ke Bali, gue mungkin bisa ke sini, ke situ, ke sini. Jadi mereka tuh udah nggak peduli yang namanya, oh gue tuh harus banget punya aset rumah. Karena mungkin kedepannya dia tahu kali kayak bakal ada perubahan besar lagi kok sama dunia. Jadi kayaknya Ya, yang itu salah pasti satunya. aja ya gitu. Ah, Tapi itu aset penting loh. Apa? Karena aset kan akan nambah nilainya kan. Iya. Gini loh, sebenarnya. kalau kita ngomongin aset itu kan berarti berkaitan dengan pengelolaan keuangan kita kan ya. Pasti. Nah, pengelolaan keuangan kita ini kalau menurut kakak-kakak nih, senior aku ini gitu, kayak kalian lebih memilih uang itu digunakan untuk apa sih? Apakah self reward yang bentuknya seperti apakah gitu loh, yang efektif juga untuk jangka panjang kah, atau untuk masa depan atau gimana sih? Nih, Aku dari aduh, gue ya, harus dapat dari kerja gue ya. nih. Kalau Asik gue, banget nih Danang. iya, kalau gue tuh seneng banget buat diri gue seneng memberikan Iya, self harus, reward. harus. Karena itu satu-satunya yang bisa membuat gue tuh loved gitu. Kadang-kadang kita ada momen yang memang nggak usah pikir panjang, kayak berapa kali kalau ada arjok atau ya udah kita langsung go show, bisa juga kayak iya, gitu. iya, Bisa iya. itu worth it gitu, kita buat kita happy. Yang penting sih intinya kita happy, kita peaceful di dalam, biar kita bisa ngasih energi itu ke orang lain kan sebenarnya, dan bisa melakukan pekerjaannya itu dengan baik semuanya gitu. Oke. Jadi kayak pertama harus kepentingan kita dulu, itu bukan egois ya. Iya. Tapi itu memang harus, kita bisa nyelamatin orang kalau kita bisa menyelamatkan diri sendiri dulu. Iya, itu sebabnya kenapa Gading Martin, Oh, dia kalau dia beda, Lastanti kalau dia beda. gitu ya. Iya. Ketika mereka membahas mengenai mereka punya hobi mengkoleksi jersey mewah atau Iya. Feby yang punya koleksi apalah, itu yang mereka bilang adalah ini kan self reward aku kerja capek-capek, And it's okay. aku pengen menikmati ini gitu. Kita spill dulu videonya baru kita diskusi lagi. Bicara mengenai self reward ya, Iya. jangan terus dijadikan glorifikasi yang salah arah juga Iya, gitu. iya. Mentang-mentang gitu ya. Ya kan yang kerja gue, yang harus menikmati uang gue ya gue Ya gue, dong gitu. Terus lo semua lo pakai buat self reward. Kan nggak harus semuanya Iya, dibuka nggak. ya, dipublikkan. Yes. Iya kan? Bicara mengenai I think I deserve it yang juga pengen buka suara, kali ini kita punya video pengakuan dari Nikita Willy yang akhirnya buka suara. Kenapa? Aduh, aku Kenapa agak nyesel deh kalau waktu dulu aku masih muda aku suka ngelawan orang tua aku karena dia suka party melanggar arahan dari orang tuanya. Terus? Kita spill dulu videonya, baru habis itu kita bahas. Emang kadang-kadang kalau udah jadi orang tua sendiri baru nyesel ya. Tapi gue juga happy banget tau nggak guys ya, ini satu pasangan selebriti yang memutuskan next levelnya tuh untuk living Indonesia. Dia udah nggak mau lagi di Indonesia. Siapa? Dia pindah bener-bener live untuk stay for good di Kanada. Cindy Patikasari. Sama suaminya siapa? Tengku Firmansyah. Tengku Firmansyah. Iya. Happy Gimana banget ini? lihat mereka. Gimana? Hah? Sekarang udah Kanada. gimana? Oh mereka sekarang hebat banget. Mohon maaf izin, ini kan yang kerja Iya. kasar kan ya di Iya. sana? Awalnya. Aduh, Masya Awalnya. Allah. Awalnya. Masya Allah, kita Awalnya. aku salut. Tapi kayaknya kita udah dapat update kalau Tengku Firmansyah sekarang udah jabatannya posisinya udah mulai oke Udah tuh. tinggi sekarang, udah bagus, cepet banget loh. Dan banyak teman-teman selebriti yang terinspirasi dengan kisah sukses Cindy dan suaminya ini, sukses di Kanada quote unquote, terus kayak tergoda juga, aduh di Indonesia lagi susah ya, pengen Tidak keluar gitu, negeri. tidak segampang itu loh. Ada. Nah, nanti abis Jangan-jangan kita ini bahas. artis-artis kena gara-gara hashtag kabur dulu aja. Nah gitu ya, kita spill dulu videonya Cindy ya. Nah, bicara mengenai kisah sukses hidup di luar negeri, jangan lupa Terry Putri pun adalah Di contoh Amerika. artis Indonesia yang sukses hidup di luar negeri. Walaupun suksesnya itu juga kerjanya susah loh. Iya, dia jadi delivery girl loh, Iya. nganterin pizza. Itu tuh Iya. iya, nganterin pizza. Nadine tadi naik sepeda. pengen mau berkomentar, nggak gampang loh. Ya balik lagi ya, semua yang dimulai dari nol kan nggak gampang nggak sih, apapun Exactly. itu gitu. Jadi kayak mungkin ya orang lihat hasilnya akhirnya doang kali ya gitu. Iya. Tapi ya prosesnya kan mungkin nggak di Prosesnya spill. Berani nggak kalau tiba-tiba nih di dalam hidup lo punya sebuah pilihan harus mulai dari nol? Dan membuang semua yang sudah dipunya. Betul. Kalian orang yang berani nggak? Aku berani. Oh berani? To be honest, aku sempat mikirin yang akan dilakukan kayak Tengku Firmansyah tadi sama Berani istrinya. Kayak aku mikir gini, gila ya dia aja bisa, kenapa kita enggak ya gitu. Tanya Dave Hendrik, berani nggak? Enggak. Karena buat gue udah Dia berjuang takut, merintis penakut apa yang dia. gue punya sekarang, ngapain gue tinggalin gue mulai dari Tapi kan semua nol. nggak ada yang abadi. Nah! Tak ada yang abadi.